Di sini saya akan melanjutkan bagian terakhir dari presentasi kelompok kami. Yang pertama ada diskusi umum. Next. Diskusi umum. Dalam penelitian ini, yang pertama hasil diskusi secara konvergen atau secara pengumpulan data berdasarkan fakta dari peristiwa yang terjadi itu terkait dengan keunggulan nama merek feminin. Di sini penelitian nama merek femininnya adalah Nestle. Kemudian nama merek feminin ini terbukti mampu meningkatkan keramahan atau kehangatan yang dirasakan oleh konsumen. Sehingga sebagai timbal baliknya, konsumen itu memberikan sikap yang positif pada merek Nestle. Kemudian, keunggulan nama merek feminin dapat dinetralisir ketika penggunanya adalah pria. Di sini, merek Nestle itu tidak hanya digunakan oleh kaum wanita saja, tetapi juga digunakan oleh kaum pria. Yang keempat, keunggulan nama merek feminin ini lebih kuat pada produk hedonis atau produk yang secara afektif ingin dimiliki oleh konsumen daripada produk utilitarian atau produk yang memiliki banyak manfaat. Next. Untuk kontribusi penelitian, yang pertama penelitian sebelumnya ini hanya berfokus pada efek fonem tunggal atau analisis bunyi pada suatu kata, yang mana kata itu harus jelas pengucapannya, sedangkan penelitian terkini sudah memperkenalkan merek feminin ini yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, dari segi nama lengkap, di mana merek feminin ini lebih lengkap atau lebih panjang daripada merek maskulin, kemudian dari segi suara dan juga tingkat emosi. Contoh, jika pria itu bernama Joan, tapi kalau wanita itu bernama Joanna. Nah, perbedaan satu huruf itu mempengaruhi maskulin atau feminin suatu nama. Yang kedua, penelitian sebelumnya hanya memeriksa nama merek dan jenis kelamin saja. Sedangkan penelitian terkini menunjukkan nama-nama linguistik feminin, atau secara bahasa merek ini termasuk merek feminin, tetapi bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Yang ketiga, konten model stereotip mendemonstrasikan bahwa fitur nama sesuai linguistik mempengaruhi persepsi target. Next. Untuk implikasi manajerial, yang pertama, memperhatikan karakteristik nama merek secara linguistik dengan cermat. Hal ini terkait dengan nama lengkap, suara, dan juga tingkat penekanan ketika mengucapkan suatu merek. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan nama merek feminin, karena dalam penelitian menunjukkan bahwa merek feminin lebih unggul daripada merek maskulin atau merek lain. Memanfaatkan keunggulan nama merek feminin ini bertujuan untuk meningkatkan minat pelanggan dalam melakukan transaksi suatu produk. Yang ketiga, menentukan target pasar. Nama merek feminin harus didukung dengan produk yang feminin, tetapi produk ini bisa digunakan oleh pria dan wanita. Next. Yang selanjutnya ada keterbatasan dan penelitian masa depan. Pada studi sebelumnya hanya berfokus pada bahasa Inggris saja, tetapi pada penelitian masa depan ini disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih banyak agar masyarakat luas itu bisa memahami penelitian ini dalam semua bahasa. Yang kedua, penelitian di masa depan harus menyelidiki bagaimana merek feminin dan merek maskulin ini berpengaruh pada konsumen. Tujuannya agar produk yang dipasarkan ini dapat tepat sasaran. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Pak, ini langsung menjawab pertanyaan atau bagaimana? Bentar. Kita beri kesempatan apakah masih ada yang ingin bertanya atau memanfaatkan waktu untuk bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti silahkan Gaisa dan teman-teman kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan. Silakan.
Siapa ini yang mau menjawab? Maaf Pak, ini untuk yang pertanyaan ini kan Mbak Waude, nah Mbak Waudenya tuh belum ada. Jadi kita Oh, ke pertanyaan yang udah ada orangnya dulu aja ya Pak ya. oke, 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 silakan. Baik, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Dodi, selamat sore teman-teman. Siapa ini? Dengan saya Husni Baharudin, Pak. Mohon maaf, Oh, saya lagi di jalan. oh, Iya, mohon maaf Pak. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Elisna dari kelompok 3. Apakah penggunaan merek feminim maupun maskulin selalu relevan dengan target pasar? Jika iya, bagaimana penerapan untuk pria dan wanita? Nah, di sini ketika konsumen merasakan tingkat kesesuaian yang tinggi antara kepribadian yang sebenarnya dan ideal dengan kepribadian merek, dia akan mengembangkan keterikatan merek emosional yang kuat. Ini berpengaruh karena ketika konsumen menentukan pembelian pada suatu produk, maka konsumen tersebut harus melihat daripada kebutuhannya terhadap suatu produk yang akan dibelinya. Apakah sesuai atau tidak dengannya pada saat menggunakan produk tersebut. Nah, contohnya di sini perusahaan yang berorientasi pada kebutuhan konsumen atau pasar, maka kegiatan pemasaran akan bermula dari konsumen dan berakhir pada konsumen. Artinya dimulai dari menentukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen yang nantinya memiliki efek terhadap loyalitas konsumen tentunya. Minat beli konsumen dalam membeli produk pakaian jadi merupakan data yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri garment. Di sini contohnya perusahaan yang bergerak di bidang industri garment, terutama sekali untuk data pemasaran perusahaannya. Terlebih lagi minat beli antara pria dan wanita sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam memproduksi pakaian berdasarkan jenis kelamin. Terlebih lagi minat beli antara pria dan wanita sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam memproduksi pakaian berdasarkan jenis kelamin, sehingga mengetahui kebutuhan pasar atau jenis dan bentuk pakaian yang memang dibutuhkan oleh konsumennya dan disesuaikan dengan jenis dan bentuk pakaian yang memang dibutuhkan konsumennya. Sesuai dengan perkembangan zamannya juga, di mana minat beli konsumen atau pelanggan dipandang berdasarkan jenis kelamin atau gendernya, bisa dimanfaatkan menjadi sebuah strategi pemasaran bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri garment atau pakaian jadi yang nantinya dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam memproduksi pakaian jadi, sehingga produksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar atau konsumen. Dan ini menjadi relevan dengan target pasarnya tentunya. Terima kasih. Bagaimana Mbak Elisna? Bagaimana? Baik Mbak, tapi saya masih bingung di bagian penentuan merek itu gimana. Semoga apakah ada cara tertentu menentukan merek yang itu produknya digunakan oleh baik pria maupun wanita. Kan kemarin artikelnya mengatakan bahwa kalau produk wanita itu biasanya menggunakan merek yang feminin. Kemudian kalau produk pria itu biasanya menggunakan merek yang maskulin. Yang saya tanyakan, yang saya masih bingung itu gimana kalau produknya digunakan untuk dua target pasar tersebut. Mohon maaf Mbak, putus-putus Mbak. Maaf, Ya. bisa diulangi? Diulang pelan-pelan coba. Saya di sini juga terputus-putus suaranya. Saya ulangi ya Pak. Yang saya masih bingungkan itu bagaimana cara penentuan merek untuk produk yang itu digunakan baik pria maupun wanita. Maksud saya adalah produk yang universal. Kemarin kan di artikel dikatakan bahwa produk yang biasanya digunakan wanita itu menggunakan merek-merek yang feminim. Kemudian produk yang digunakan untuk pria itu menggunakan merek-merek yang maskulin. Nah, yang saya masih bingung itu bagaimana cara penentuan merek untuk produk yang universal tersebut, yang bisa digunakan baik pria maupun wanita. Begitu, Mbak. Ya, mungkin di sini
Kalau untuk produk itu kita bisa lihat dari mungkin parfum ya Mbak Elisna ya. Kalau parfum itu biasanya ada parfum yang unisex yang bisa digunakan oleh pria dan wanita. Mungkin produknya seperti itu kali ya Mbak yang dimaksud. Iya, seperti itu. Sama Ya. seperti produk makanan itu kan makanan bisa digunakan baik pria maupun wanita kan Mbak. Iya. Nah itu Iya. itu apakah ada aturannya atau bagaimana ya? Ya, mungkin kalau menurut saya tentu pasti akan jadi pertimbangan pada saat diproduksi. Karena dilihat dari wanginya untuk parfum ini sendiri pasti akan pada saat diproduksi tentunya dilihat dari wangi yang sesuai dengan pria dan wanita. Karena kalau mengkhususkan untuk pria pasti akan lebih cenderung ke wangi yang lebih kuat. Kalau untuk wangi feminim itu lebih soft atau lembut ya. Tapi kalau yang unisex yang dimaksud ini mungkin lebih fresh ya. Jadi bisa diterima oleh pria dan wanita untuk penentuan produksi produknya. Mungkin begitu Mbak. Baik, itu kan untuk penentuan produknya. Nah, untuk penentuan sendiri, apakah ada pedoman? Maksudnya, kalau yang produk yang universal itu mengacu ke feminim atau maskulin atau bebas seperti itu, Mbak, yang saya maksudkan. Gimana Mbak? Maaf. Ya, itu tadi kan yang dibicarakan adalah produknya untuk siapa. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah mereknya. Ini apakah ada penentuan nama merek? Maksudnya, itu basis feminim atau basis maskulin atau bebas gitu Mbak? Oh iya, baik. Kalau untuk penentuan mereknya tentu pasti akan dilihat dari bagaimana produk ini bisa diterima oleh pria dan wanita. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Jadi parfum yang unisex. Jadi mungkin kalau parfum untuk pria itu ke Lacoste, ada khusus Lacoste gitu contohnya, atau Axe. Kalau untuk parfum wanita mungkin ada seperti Bulgari ya juga ada yang untuk wanita, tapi ada juga yang untuk pria. Nah kalau yang untuk penentuan mereknya saya rasa kayak Bulgari ini kan bisa untuk ada yang khusus wanita, ada khusus pria, ada juga yang unisex. Jadi bisa tergantung produksi dari bahannya saja yang bisa diterima oleh kedua ini. Dan mungkin penamaannya, kalau untuk penamaannya saya rasa untuk merek tidak terlalu berpengaruh sih Mbak. Oke Mbak, terima kasih. Jadi artinya untuk merek ini bebas ya, maksudnya mau mengarah ke feminim atau maskulin seperti itu ya Mbak? Iya. Baik, terima kasih Mbak. Mbak. Ini diskusi yang menarik. Mungkin ada kelompok 5 lain yang mau melengkapi. Ini diskusi yang bagus. Jadi maaf. Oke, artinya kelompok 5 ada yang melengkapi. Ini Yosua kelompok 5. Iya, saya kelompok 5. Jadi mungkin dari pertanyaan. Oke, silakan Mbak Elisna, kamu. Jadi dari pertanyaan Mbak Elisna itu ada sangkut pautnya dengan beberapa pertanyaan teman-teman yang lain, Pak. Mungkin bisa dicerna dari jawaban kami yang lain. Ya. Jadi kayak jawaban saya nanti itu pertanyaan tentang menyangkut penamaan produk pria, dan kalau nggak salah dari pertanyaan Mbak Siska itu bagaimana, kalau nggak salah itu bagaimana menentukan nama produk yang feminim. Mungkin jadi dari sanggahan Mbak Elisna tadi jawabannya ada di beberapa pertanyaan kelompok lain gitu. Jadi mungkin kalau mau istilahnya mau nyanggah, mungkin biarkan kami memberikan semua pendapat pertanyaan baru disanggah karena pertanyaannya saling berkaitan. Oke. Terima kasih Pak. Gitu ya Lisna ya. Jadi nanti kelompok 5 akan melengkapi jawaban itu dengan argumentasi tambahan
ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Gitu ya, Elisna ya. Sementara tadi adalah jawaban dari Husni ya. Oke, silakan sekarang kelompok 5 akan melengkapi, monggo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siska. Kebetulan Mbak Siska dari kelompok 6 ini menanyakan dua hal. Yang pertama akan saya jawab terkait dengan pada beberapa brand wanita, nama mereknya itu tidak feminim, namun merek tersebut tetap bisa sukses. Nah, dari diskusi kami, pada faktanya terdapat beberapa merek yang bersifat genderless atau tidak mengedepankan tidak mengedepankan nama merek sesuai dengan target penggunanya. Contoh dalam bidang fashion, di sini ada Pull and Bear, di mana Pull and Bear ini merupakan nama yang tidak feminim, karena jika dilihat dari karakteristik nama dan gender, nama Pull and Bear ini tidak diakhiri dengan huruf vokal. Namun, Pull and Bear telah dikenal masyarakat dan diterima dengan baik berdasarkan nama mereknya maupun produk-produknya yang bisa digunakan oleh wanita maupun pria. Nah, ini merupakan salah satu sebab Pull and Bear saat ini masih eksis dalam menjalankan bisnisnya dan mampu mencapai kesuksesan sesuai dengan target pasarnya. Kemudian, untuk contoh yang kedua itu dalam bidang perawatan diri, khususnya perawatan wajah dan juga rambut. Untuk merek L'Oreal, L'Oreal ini merupakan merek non-feminin yang sudah terkenal lama sejak tahun 1909, yang pertamanya didirikan di Paris atau Prancis. Awal merintis bisnisnya, L'Oreal ini mengeluarkan produk berupa pewarna rambut, tapi itu dikhususkan oleh wanita. Tapi pada perjalanan bisnisnya, produk ini ternyata banyak digemari juga oleh pria, dan L'Oreal ini mampu mengembangkan bisnisnya di Indonesia, serta L'Oreal juga melakukan inovasi, tidak hanya berupa pewarna rambut saja, tapi sekarang sudah memiliki skincare. Bahkan L'Oreal ini memiliki 2 produk khusus untuk wanita dan juga khusus untuk pria, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, kedua contoh brand ini merupakan contoh merek yang non-feminin, tapi mampu meraih kesuksesan dan bisa mengembangkan bisnisnya bahkan di luar negara asalnya. Seperti itu, Mbak Siska. Menarik ini ya. Coba kembali ke tadi siapa? Daisa, Wah ini. Ini mungkin bacanya yang tepat tuh mereknya Pull and Bear. Oh Tadi iya, Pak. kamu menyebut Pull and Pull Bear and ya. Bear, ya. Kalau Pull and bir Bear. itu minuman ya, Iya, tapi Pak. kalau ini full nggak apa-apa, itu masalah cara mengucapkan ya. Jadi Pull and Bear itu satu ilustrasi yang menggambarkan tentang gambaran tentang untuk menjawab pertanyaan dari kalau nggak salah siapa tadi? Mbak Siska, Pak. Apa? Oh, Mbak Elisna. Mbak Elisna maksud Ya. saya. Ya. Gimana Mbak Elisna? Apakah jawaban dari Daisa ini membantu melengkapi jawaban sebelumnya? Ya Pak, lebih membantu, maksudnya lebih paham lagi dengan jawaban dari Mbak Daisha. Ya, Terima kasih. saya kira Daisha. dengan contoh ya itu lebih menjelaskan ya, jadi lebih menjawab. Saya kira bagus penjelasan dari Daisa ini melengkapi tadi jawaban tadi sebelumnya. Yang jawab itu siapa ya? Mbak Husni, Pak. Yuswa juga tadi. Oke. Saya kira itu ya, Daisa. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Selanjutnya Pak. silakan. Berikutnya, monggo. Baiklah, di sini saya Lutfiani Fianti akan melanjutkan jawaban dari Mbak Siska Putri. Kemarin ada 2 pertanyaannya. Yang kedua yaitu, mengapa penelitian dikatakan bahwa brand feminim itu lebih unggul, dan berikan contoh dari kehangatan atau warm reception. Jadi feminin atau feminitas itu dari bahasa Perancis, merujuk pada sifat keperempuanan seperti kelembutan, kesabaran, kebaikan, keindahan, kebersihan, dan empati.
Jadi pada dasarnya perempuan itu lebih menikmati proses berbelanja daripada laki-laki. Karena mayoritas kalau laki-laki itu berbelanja hanya berdasarkan kebutuhannya. Selain itu, intensi perempuan untuk melakukan pembelian itu lebih besar atau lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, brand feminim itu lebih unggul daripada brand maskulin. Kemudian ada faktor lain yaitu misalnya warna produk. Misalnya kayak warna produk yang lebih terang itu cenderung diartikan dengan feminin. Jadi sedangkan produk yang berwarna gelap itu diartikan dengan maskulin. Kemudian bentuk kemasan produk, misalnya salah satu hal yang mempengaruhi pembelian yaitu bentuk kemasan atau penampilan fisik produk. Kemudian contohnya yaitu misalnya sepatu Converse ya, itu perusahaan sepatu asal Amerika. Nah, Sepatu apa? Converse, Pak. Converse. Oh, Canvas. Converse. Canvas ya. Enggak, itu nama merek atau Iya, bentuk? nama merek. Nama mereknya, nama mereknya Converse. Converse. Oh, Converse. Iya, Converse. Oh, oke. Maaf, tadi karena ucapannya nggak jelas, jadi saya bertanya Iya, Pak, karena maaf. itu. Oke, silakan teruskan. Nah, contohnya kayak sepatu Converse. Itu Ya. kan ada untuk laki-laki dan perempuan. Tapi di dalam toko Converse yang pernah saya temuin, itu banyak lebih pilihannya itu ke perempuan. Karena apa? Karena yang perempuan itu lebih banyak kayak macamnya. Jadi kan ada beberapa macam tuh sepatu Converse. Nah, untuk laki-laki itu biasa cuma ada beberapa model, misalnya 2 atau 3 dengan model yang sepatunya rendah atau yang biasa dipakai itu, kemudian yang tinggi. Nah, sedangkan perempuan itu lebih banyak macamnya, seperti ada yang ada wedges-nya, kemudian yang rendah, yang tinggi, dan lain-lain macamnya. Kemudian dari warnanya juga, kalau laki-laki itu lebih dominan ke warna gelap, seperti hitam, marun, navy, blue gitu kan. Nah, kalau perempuan itu lebih ke warna terang, seperti pink, kuning, hijau, dan lain-lain. Begitu. Kemudian untuk yang contoh kehangatan, jadi kehangatan yang dirasakan atau warm perception itu merujuk pada kenyamanan produk, ketertarikan terhadap produk karena kelebihannya atau keunggulannya, sehingga konsumen itu melakukan pembelian ulang produk tersebut. Contohnya teh botol sosro dengan fresh tea. Teh botol sosro ini gini, jadi kalau di saya pribadi, saya lebih memilih misalnya antara teh botol sosro dengan fresh tea, saya lebih memilih teh botol sosro. Karena apa? Karena yang pertama dari rasanya. Teh botol Dari sosro apa? rasanya, Pak. Oh, rasa, oke. Teh botol sosro itu tehnya lebih berasa daripada yang fresh tea atau kompetitor lainnya. Kemudian untuk harganya juga ya kadang lebih affordable, terus untuk ukurannya juga lebih banyak. Nah, kemudian yang lebih saya ingat lagi yaitu teh botol sosro ini adalah produk teh pertama yang dijual dalam bentuk kemasan botol di Indonesia dan gampang ditemukan. Jadi misalnya membahas tentang kata teh botol, pasti saya langsung ke sosro gitu. Jadi keunggulan dari teh botol sosro ini lebih banyak daripada si fresh tea-nya. Begitu Pak, sekian dari saya. Gimana Mbak Siska, ada sanggahan, kritik, atau saran? Ya, ini pertanyaan siapa? Mbak Siska Putri. Iya, yang kedua Pak. Oke. Gimana Siska? Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya, sudah lengkap dan detail. Tapi ada sedikit yang mau aku tanyain dikit aja. Kalau itu tadi kan dijelaskan bahwa brand feminim pada kehangatan gitu kan. Kemarin tuh dijelaskannya brand feminim ini lebih unggul yang berpengaruh pada kehangatan. Nah, kehangatan ini artinya kan ini warm perception ini. Tapi di sini kan contohnya itu teh botol sosro dan fresh tea itu kalau dilihat dari mereknya kan ini berarti merek feminim semua ya. Mungkin maksudnya udah jelas, cuman mungkin kalau mau perbandingan, kalau ini mungkin yang satu bisa feminim dan yang satu maskulin gitu. Oh ya, mungkin teh kota gitu ya. Jadi kan ada pembandingnya. Oh ya, baik. Ya udah cukup jelas sih, terima kasih. Sama-sama Mbak Siska. Gimana Lutfiana, masih ada tambahan penjelasan supaya meyakinkan Siska? Mungkin kalau selain itu yang brand teh botol sosro yang saya tahu teh kotak itu Pak. Itu kan nggak termasuk brand feminim ya. Teh kotak itu masuknya maskulin kalau dari namanya.
Nah, antara dua itu saya tetap memilih teh botol sosro karena ya tadi keunggulannya sudah saya sebutkan. Dan untuk teh kotak itu saya tidak terlalu suka karena gini, untuk melakukan pembelian ulang saya lebih memilih teh botol sosro daripada teh kotak itu karena teh kotak itu saya tidak rasanya itu menurut saya ya itu lebih tehnya itu agak kepahit gitu Pak daripada teh botol sosro. Kemudian teh botol sosro ini juga diulang. Kok gimana? kamu penjelasannya teh botol sosro gimana? Teh botol sosro, teh kotak ini yang tadi, yang satunya itu. Bentar, teh kotak itu bukan teh botol sosro kan? Merek lain toh? Bukan, tahu saya bukan Pak. Oke, terus? Nah, teh kotak ini kan rasanya menurut saya lebih pahit daripada teh botol sosro, makanya saya lebih memilih teh botol sosro. Kemudian tadi saya juga lupa menyebutkan kalau teh botol sosro itu ada yang untuk less sugar. Jadi aman untuk yang diabetes dan lain-lain gitu Pak, yang mengurangi gula gitu. Itu namanya apa? Teh botol tawar atau apa? Teh botol less sugar rasanya Pak. Segar? Less sugar, jadi dia rendah gula. Low sugar ya? Ya. Karena kamu sugar jadi agak bingung tadi. Low sugar. Iya, Oke. itu Pak. Itu teh tawar lah ya? Iya, rendah gula. Betul. Iya. Gimana Siska? Ada komen? Sudah cukup jelas sih Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Daisa tadi juga sudah menjawab pertanyaan saya yang pertama. Kemudian Ini terakhir menjawab tuh Daisa atau Lutfia atau? Daisa sama Mbak Lutfi. Yang pertama tadi Daisa, yang terakhir Mbak Lutfi Mbak. Pak. Soalnya Daisa itu tertutup mulutnya itu loh, jadi saya nggak melihat karena. Soalnya masih di kantor Pak. Di kantor. Iya, Mbak Desanya masih di kantor, Pak, makanya dia pakai masker. Makanya saya nggak kelihatan mulutnya berucap, jadi saya nggak tahu. Sorry, Daisa. Oke. Itu jawabannya jelas sudah. Ada komentar yang lain? Menarik loh tadi. Saya tuh melihat tadi Lutfi atau Daisa ya yang menjawab teh botol sosro itu kesannya lebih feminin dibanding fresh tea gitu. Teh botol sosro sama teh kotak tadi Pak. Yang ini jawab saya Lutfi atau Daisa ini? Lutfi ya Pak. Lutfi ya, gimana? Menurut kamu saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengapa teh botol sosro itu kesannya lebih feminin dibanding fresh tea? Tadi kan kalau teh botol sosro sama fresh tea feminim ke feminim Pak dari namanya. Nah, lebih feminim mana? Lebih feminim teh botol sosro kalau menurut saya. Apakah betul yang lain? Kalau teh botol sosro itu kesan saya namanya lebih generik ya, artinya umum, siapapun. Artinya tidak kentara atau terlihat itu merek nama yang feminin gitu loh. Kalau fresh tea itu kenapa kok Lutfia menjawab cenderung lebih kurang feminin atau cenderung maskulin? Kira-kira apa Lutfia dasar penjelasannya? Kalau untuk namanya kan teh botol sosro dari pengejaannya itu Pak yang vokal feminim, kalau yang vokal maskulin. Nah, tapi kalau yang ini saya teh botol sosro dengan fresh tea ini lebih ke kehangatannya. Jadi produk yang saya beli, kemudian saya nyaman, kemudian saya melakukan pembelian ulang lagi gitu. Ya itu saya tertarik karena fresh tea juga berakhir dengan vokal loh. Feminim. Iya toh. Makanya tadi diganti, Mbak Siska juga bilang kalau bisa jangan yang feminim sama feminim, terus saya ganti teh kotak kan dia bukan huruf vokal gitu. Nah itulah saya tadi muncul pertanyaan karena kalau menurut saya fresh tea itu ya feminin juga sih. Iya karena dia fresh tea. Betul itu ya. Tapi makanya tadi tertarik saya dengan pernyataan Lutfi yang menganggap bahwa teh botol lebih feminin dibanding fresh tea gitu loh. Iya kan? Itu catatan saya aja sih. Tapi yang lain mungkin ada komentar.
Daisa melengkapi gimana Daisa? Kalau saya sih untuk contoh merek yang maskulin dan feminim itu lebih ke ini sih Pak, Mana? Suaranya berhenti ya? Kayaknya sinyal itu Pak Mbak Daisa. Oh, oke. Coba diulang Daisa. Suaranya oh iya, terputus. oh iya Pak, ini udah jelas Pak. Ya udah. Oke. Terus. Coba. Oke, baik. Kalau menurut merek penelitian ini, Nestle dan Gap, gimana Nestle itu jelas apa ya Pak? Jelas feminimnya gitu loh Pak. Menurut karakteristik nama dan gender karena dia diakhiri dengan huruf vokal, kemudian yang Gap dia lebih singkat, kemudian penekanannya juga hanya pada satu suku kata dan diakhiri huruf konsonan. Itu Nestle. Iya, Dibanding apa? Gap. Gap ya. Iya. Oke. Oke, kalau itu kelihatan lah ya. Karena satunya konsonan, satunya vokal, satunya konsonan gitu kan. Jadi agak lebih jelas gitu. Oke. Itu penjelasannya. Terima kasih atas jawaban Lutfia dan Daisya ya. Oke. Berikutnya masih ada lagi? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Mas Eko dari kelompok 1. Dari pertanyaan Mas Eko kemarin yang kami tangkap di sini, produk hedonis memiliki beberapa kompetitor yang tidak bagus. Salah satu contoh yang disebutkan Mas Eko itu misal Gucci dan ada nama pesaing Gucci. Gitu. Jadi berdasarkan kasus ini, bagaimana perusahaan menentukan nama produk maskulin. Jadi yang pertama di sini akan saya singgung mengenai penentuan nama produk dari Gucci dan Gucci. Yang pertama itu yang harus diketahui dalam penentuan produk jangan menggunakan nama brand yang sudah digunakan nama brand lain. Jadi saya cari nama brand yang baru atau yang bebas hak paten. Gucci dan Gucci yang disebutkan oleh Mas Eko di sini memang bukan nama yang persis, namun konotasi dari penyebutannya hampir sama dengan nama rivalnya. Apalagi semisal Gucci itu menjual produk yang sama, misal produk sama seperti Gucci. Jadi kalau dalam hal penentuan nama produk sebenarnya Gucci dan Gucci ini memiliki nama berbeda, namun dalam penyebutannya hampir sama. Dan apabila ini disandingkan dengan persaingan, tentu saja Gucci bakal kalah karena Gucci sudah lebih jauh terkenal dan penyebutan hampir sama, tentu saja masyarakat bahwa konsumen lebih prefer ke nama Gucci gitu. Mungkin kalau dalam hal penentuan nama produk itu bisa ditentukan dengan nama lain yang tidak sama dengan nama kompetitornya. Misalnya kayak Indomie menjual mie instan, terus ada mie sedap gitu yang jual mie instan lainnya gitu. Jadi produknya sama tapi nama produknya yang beda. Jadi jangan disamakan. Terus yang kedua poinnya di sini sebaiknya dalam menentukan nama brand harus yang unik, membuat nama yang nyeleneh lebih baik karena mudah diingat. Jadi dalam hal ini dalam penentuan nama produk, nama unik juga diunggulkan dalam menentukan nama produk karena itu akan membuat kita mengingat produk tersebut. Misal kayak extra jus gitu, kita sebut extra jus bahwa kita tahu bahwa itu minuman bertenaga gitu. Jadi itu nama aneh yang istilahnya nama unik yang buat kita ingat akan produk tersebut. Jadi kalau berdasarkan yang dari Mas Eko contohkan ini, misal Gucci dan Gucci, mungkin untuk nyeleneh dari Gucci bisa kita ganti nama Cigu gitu ya. Misal kalau orang Malaysia mau buat mau buat produk dengan misal jualan baju juga gitu, misal pakai nama Cigu gitu, Gucci Gu gitu. Jadi namanya aneh tapi mudah diingat walaupun produknya sama, sedikit seperti itu. Dan untuk poin terakhir, dalam menentukan nama produk disarankan sesuai dengan produk yang ditawarkan.
ini juga sekaligus agar bisa menyesuaikan dengan segmen pasar. Misalnya nama feminim untuk produk yang menargetkan konsumen wanita atau nama maskulin untuk produk yang menargetkan konsumen pria. Jadi hal ini dapat mempermudah proses branding dan pengenalan pada masyarakat. Jadi dalam poin ketiga ini, nama produk maskulin dan feminim itu biasanya digunakan untuk menentukan segmen pasar, biar konsumen atau pemakai lebih tahu ini sebenarnya pasarnya lebih kemana. Misal kayak extra juice, tentu dengan pemasaran iklan dan lain-lain itu ditunjukkan dengan kerja keras atau dengan minuman berenergi, yang mana itu menunjukkan cowok. Jadi nama maskulin atau extra juice di sini menentukan segmen pasar itu sendiri. Dan contoh lainnya, misal untuk yang nama feminim, misal kita ambil contoh Kiranti gitu. Kiranti sudah pasti produk cewek dan nama produk feminim karena pasarnya wanita. Untuk nama branding ini, jadi seperti yang mungkin mau sedikit saya singgung untuk yang Mbak Elisna tadi, jadi untuk menentukan nama produk feminim dan maskulin, kalau yang universal itu mungkin kita sebut yang tadi sudah kita bahas itu teh botol sosro. Teh botol sosro itu bisa kita bilang kalau penutupan katanya itu pakai huruf vokal, teh sosro huruf vokalnya O, tapi tidak bisa kita sebut feminim karena ini lebih menyeluruh. Jadi di sini segmen pasar dari teh botol sosro itu lebih menyeluruh, istilahnya bisa digunakan oleh pria, wanita, umur berapa saja gitu. Tapi kalau misal Kiranti tadi, nama produk Kiranti itu sudah pasti produk wanita. Jadi kayak teh botol sosro dan lain sebagainya itu lebih bisa dibilang itu lebih menyeluruh. Kalau misal dengan fresh tea tadi, itu bisa kita katakan mungkin lebih feminim karena fresh tea memiliki banyak rasa. Salah satu yang disinggung Mbak Lutfia tadi itu feminim itu mencontohkan warna produk. Jadi kalau fresh tea kan ada yang rasa anggur, rasa leci kayak gitu-gitu. Jadi terkesannya lebih menarik, warnanya lebih banyak. Jadi terkesan lebih feminim. Kalau teh botol sosro itu lebih universal, lebih istilahnya lebih umum. Jadi untuk pertanyaan Mas Eko tadi ini dalam bagaimana menentukan nama produk maskulin itu kita ketahui dulu produk kita, segmen pasar yang mau kita tuju, dan menentukan nama produknya seperti extra juice atau mungkin seperti yang disebutkan Bu Husni tadi itu merek parfum dari Axe yang mana botolnya kaleng spray yang warnanya lebih banyak warna hitam gitu. Mungkin seperti itu Mas Eko. Oke. Halo Eko, gimana Ya, Pak. Eko? Ada komentar tambahan atau pertanyaan tambahan? Silahkan Eko. Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya perlu tanggapan dari Bapak. Perlu apa? Tanggapan dari Bapak terkait produk-produk yang merusak kompetisi di pasar ini loh, Pak. Kan biasanya produk KW ini kan banyak merusak persaingan pasar. Mereka justru mendapatkan lebih brand yang sudah lama gitu, Pak. Suaramu agak terputus-putus Eko. Gimana Yosua? Betul ya, suaranya terputus-putus ya. Oke, diulangi Eko. Ya Pak, kalau dari Mas Yosua logikanya saya masuk penjelasan beliau, tapi mungkin ini pertanyaan lebih mengarah ke pendapat Bapak lah. Ini kan produk kan kalau produk bagus gitu, hedonis gitu kan banyak. Yang kamu maksud hedonis itu apa? Produk yang mahal gitu loh Pak. Produk apa? Produk yang mahal gitu Pak. Memiliki nilai yang lumayan tinggi gitu loh Pak. Oh, oke. Nah, kalau menurut Bapak gitu gimana Pak terkait produk-produk kayak merusak kompetisi nih Pak? Ya, kalau prinsipnya begini, produk hedonis itu artinya produk yang menguasai pasar. Produk yang relatif itu mudah untuk diterima. Ya. Artinya kalau produk yang feminin atau merek yang feminin itu tentu diusahakan agar produk tersebut mampu menguasai persepsi para wanita untuk dengan mudah mengenali
merasa dekat, merasa nyaman, atau tadi disebut apa, kehangatan gitu ya, dan memang cenderung diakhiri dengan bunyi vokal karena itu mudah untuk diterima oleh kaum wanita. Sedangkan produk hedonis untuk pria itu cenderung produk yang kira-kira itu terasa maskulin atau barangkali kalau orang menyebut dengan diakhiri dengan konsonan. Nah, hal-hal semacam itu tentu menjadi preferensi utama, pertimbangan utama bagi produsen untuk mencari nama-nama yang memang menjadi target pasarnya. Sehingga dengan demikian produk itu mudah untuk diterima dan dipersepsi oleh segmen pasar target atau target pasar yang dipilih, sehingga dengan demikian mudah untuk diterima. Seperti contoh yang dikemukakan oleh merek Gucci. Saya tanya Eko, Gucci itu cenderung kira-kira produk yang lebih feminin atau maskulin? Feminin atau maskulin? Ini sih Pak, menurut saya Pak. Feminin ya? Ya Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Kalau tadi siapa? Fernando, siapa? Siapa tadi yang menjawab? Yosua. Iya Pak. Iya, Yosua, kamu gimana tadi penjelasannya? Coba kamu ulang sedikit supaya Eko lebih jelas. Jadi kalau yang Mas Eko tadi tanyakan mengenai Gucci ini kan produk pesaingnya gitu Pak. Jadi Produk apa? Gucci, produk pesaingnya, kompetitornya. Ya. Jadi Mas Eko memberikan pertanyaan, Gucci, terus ada kompetitornya Buca. Bagaimana istilahnya kompetitornya menentukan nama pesaingnya dengan yang lebih maskulin gitu Pak. Jadi, oh lah ya, oke. Terus? Mas Eko bilang tadi kalau Gucci kan lebih ke feminim. Jadi bagaimana menentukan nama produk maskulinnya, produk maskulin dari pesaing Gucci itu Pak. Gitu. Oke. Ya, jadi kesimpulannya memang Gucci karena cenderung berakhir dengan vokal dan memang arahnya lebih ke feminin, maka lebih mudah diterima oleh konsumen atau mereka yang seleranya adalah selera wanita. Saya kira itu secara umum bisa ditangkap seperti itu ya. Jadi kalau kita masuk ke Gucci itu persepsi kita adalah merek-merek yang cenderung feminin. Meskipun Gucci juga banyak produk-produk yang maskulin. Ya, tetapi mayoritas preferensi konsumen wanita itu cenderung untuk memilih merek Gucci sebagai pilihan produknya. Kebetulan saya pernah berkunjung ke Malaysia, ada semacam representasi pabrikan Gucci yang ada di sana. Itu memang saya lihat antrian yang berminat untuk membeli produk-produk Gucci adalah mayoritas wanita. Itu kebetulan saya menyaksikan langsung dan saya ikut tertarik untuk antri di situ karena merek yang ditawarkan Gucci dengan berbagai produk mereka yang mereka tawarkan, dan mayoritas para pembeli atau konsumen yang antri terhadap produk itu bukan hanya 10 meter, ratusan meter, kebetulan itu tempat memang untuk produk-produk merek-merek tertentu yang dijual secara bebas di tempat tersebut. Saya khususnya waktu itu melihat di Malaysia. Jadi memang betul produk tersebut memang diminati mayoritas oleh konsumen wanita. Itu persepsi saya tentang merek Gucci. Gitu ya Yosua ya. Eko gimana? Jelas Eko? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya oke. Ada pendapat yang lain silahkan. Tidak apa-apa ini adu argumentasi sekaligus adu pengalaman ya. Kalau saya kebetulan saya punya foto yang saya simpan ketika di merek Gucci itu ya menarik karena
backgroundnya bagus, pengunjungnya banyak, ya, antriannya banyak. Jadi waktu itu saya kebetulan di Johor kalau nggak salah melihat produk tentang produk Gucci tersebut. Ya, kalau di Jogja Gucci ya kecil-kecil aja ya seperti di Amplas, mungkin di tempat-tempat tertentu lainnya. Kalau di Malaysia itu mall besar, tapi memang khusus menawarkan merek-merek ternama di dunia, ya. Jadi menarik melihat antrian di situ, antriannya luar biasa ramai. Oke, saya kira itu preferensinya. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Masih ada, Pak, dari Mas Andrean. Oke, silakan. Maaf ya, Pak, saya izin off kamera. Off kamera. Oh, ini kamu siapa? WOD, Pak. Oke, silakan WOD. Dari pertanyaan Mas Andrean, kelompok 4, seberapa relevan kehangatan dengan kesuksesan merek? Berikan contohnya. Untuk jawabannya, menurut saya menjaga komunikasi dengan baik. Namun dalam berkomunikasi ada aspek lain yang membantu merek mendapatkan perhatian dari konsumen. Salah satunya adalah menjadi lebih human. Berdasarkan hasil riset Markles bertajuk Build Brand Humanity by Mastering Empathy and at Scale, komunikasi yang menunjukkan sisi human itu memiliki kekuatan yang mendorong konsumen menjadi lebih loyal. Konsumen bisa mengungkapkan kecintaan mereka pada merek, menjadi lebih puas dengan merek, meningkatkan pembelian, dan merekomendasikan merek. Untuk menerapkan sisi human dan memberikan kehangatan pada konsumen, merek bisa mengadopsi sejumlah kualitas yang dimiliki manusia. Ada 6 atribut yang dikembangkan untuk menarik perhatian dari konsumen, yaitu physicality, intellectuality, sociability, emotionality, personability, and moral ability. Contohnya dari Gojek, di mana Gojek ini memberikan solusi untuk menghadirkan GoFood, yang di mana GoFood ini menunjukkan kemampuan berinovasi dan kemampuan untuk memberikan solusi kepada konsumen ketika memiliki sejumlah masalah. Bagaimana Mas Andrean untuk jawaban dari saya? Baik, sudah jelas. Terima kasih Mbak Waudi untuk jawabannya. Iya, sama-sama Mas. Mungkin Pak Dodi bisa menambahkan atau bagaimana Pak? Saya belum secara persis menangkap jawaban WOD dengan pertanyaan Andrian. Coba kamu ulangi, WOD. Pertanyaannya adalah seberapa relevan kehangatan dengan kesuksesan produk. Jadi kamu perlu menjelaskan tentang bagaimana menunjukkan bahwa kehangatan tersebut terlihat dalam merek yang digunakan sehingga itu menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen untuk memilih produk tersebut karena mereknya itu menunjukkan adanya kehangatan. Coba silakan dijelaskan, Mbak Udi. Halo, Mbak Udi, dengar? Halo, Mbak Udi. Iya Pak, maaf Pak. Oh, dengar suara saya? Iya Pak, dengar tadi. Cuman saya ini masih sambil ngomong anak saya, maaf Pak.
Atau anggota kelompok 5 yang lain bisa membantu menjawab Mbak Ude? Saya mungkin Pak sedikit bisa mau membantu. Ya, silakan. Jadi di sini pertanyaan dari Mas Andrian itu kan seberapa relevan kehangatan dengan kesuksesan merek. Jadi seperti yang sudah coba saya jelaskan tadi mengenai merek tertentu antara feminim dan maskulin. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca, kehangatan di sini atau warm itu bisa diartikan sebagai gairah atau kita sebut atau ada kata lain itu kehangatan di sini juga diartikan sebagai kenyamanan kita akan suatu produk, Pak. Jadi bagaimana seberapa relevan kehangatan dengan kesuksesan merek? Berikan contohnya. Jadi seperti yang coba saya jelaskan tadi, misal kayak di produk Kiranti, produk wanita itu kan untuk wanita sedang datang bulan. Jadi beberapa konsumen merasa kalau ketika mereka sedang datang bulan, terus misal minum Kiranti tadi, mereka lebih merasa nyaman gitu. Mereka merasa lebih, oh saya lagi datang bulan atau saya lagi sakit ini, minumnya Kiranti. Jadi itu bisa dikatakan sebagai salah satu kehangatan, Pak, yang saya baca dari artikel lain. Atau misal salah satu contohnya yang sudah kehangatan ini yang sudah membekas di kepala kita. Misal apa ya? Contohnya lainnya, misal kita sakit kepala terus ingatnya minum Panadol kayak gitu, Pak. Oh, sakit kepala, saya sakit kepala gitu. Beli Panadol, minum Panadol, dan itu langsung istilahnya membuat kita merasa lebih agak sedikit membaik. Jadi kehangatan ini bisa diartikan dari kenyamanan juga, terus gairah kita, gairah itu atau keinginan kita membeli produk tersebut karena itu tadi nyamannya kita. Jadi seberapa relevan kehangatan dengan kesuksesan merek itu? Di sini bagaimana merek itu memberikan apa yang kita butuhkan kalau bisa saya bilang, Pak. Jadi ketika sebuah produk atau merek itu memberikan sesuai apa yang konsumen mau, sesuai apa yang pembeli mau, di situ sudah tercipta kehangatan secara tidak langsung yang dimiliki oleh konsumen masing-masing, Pak. Gitu. Oke, misalnya saya tertarik, misalnya kamu tadi menyebut wanita itu kalau dengar merek Kiranti itu merasa dekat, hangat. Itu kalau menurut Joshua itu kira-kira karena apa ya? Karena Kiranti itu punya arti tertentu enggak? Atau ada yang bisa mengartikan arti Kiranti? Kiranti kayaknya nama feminim, kayaknya boleh saya cari di Google, Pak, mungkin. Ya, coba kamu cari. Arti Kiranti itu apa? Atau kelompok yang apa? Teman-teman yang lain boleh bantu loh ya. Ada Daisa, ada siapa? Lutfiana. Itu kok terasa bahwa merek itu menunjukkan adanya rasa gangitan. Karena Kiranti itu kalau menurut saya mestinya ada arti tertentu ya. Kebetulan namanya juga feminin banget ya. Kiranti itu ada arti tertentu atau apa ya, ciri tertentu atau makna tertentu, dan itu memang sangat dekat dengan wanita gitu loh. Sehingga terasa merek itu nyaman, kebetulan bunyinya juga cocok dengan sifat feminin misalnya gitu. Ada yang ketemu nama Kiranti itu sebetulnya arti katanya apa? Saya Pak ketemu Pak. Apa? Jadi kalau di Kiranti itu bahasa Sanskerta yang artinya perempuan, Pak. Nah, ya kan itu satu ungkapan, karena saya pun meskipun tadi tidak tahu secara persis ya, tapi nama itu memang cenderung wanita banget gitu. Jadi dari kecil lah ya, saya mendengar kata Kiranti itu terasa itu adalah nama feminin gitu loh.
Dan ternyata betul, artinya ternyata apa? Perempuan ya. Jadi sangat dekat dengan perempuan. Dan itu merupakan suatu bentuk nama yang menyiratkan arti. Kalau namanya Kiranti itu ya kehangatan ya, kehangatan dari wanita yang memiliki jiwa atau semangat ya sebagai seorang perempuan yang penuh kehangatan, kira-kira begitu. Gitu Andrian kira-kira ya. Saya kira itu Baik, untuk Pak. Terima kasih. memudahkan Ya, menjawab pertanyaanmu, yaitu iya. seberapa relevan kehangatan dengan kesuksesan. Jadi dengan demikian, nama Kiranti itu nama wanita, nama yang sangat feminin, nama yang sangat dekat dengan kehangatan, maka dapat disimpulkan bahwa kedekatan nama itu dengan merek, dengan keberhasilan atau kesuksesan itu menjadi semakin menunjang, kira-kira begitu. Ya, itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Betul Pak ya. untuk Oke. tambahan jawabannya. Terima kasih. Karena saya itu terus terang memang tertarik nama, saya tuh nggak tahu artinya Kiranti sebetulnya, tapi saya yakin tuh nama perempuan banget gitu loh ya. Dan ternyata betul bahwa nama wanita itu, nama itu, arti itu perempuan banget. Dan ternyata betul artinya perempuan ya. Tertarik apa? Menarik itu. Itu dapat menjadi acuan gitu loh ya, cara memberi nama kira-kira seperti itu. Ya. Gimana Yosua, ada komentar? Jelas? Baik Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oke. Gitu ya. Pertanyaan Andrian terjawab ya, saya kira ya. Iya Pak, terjawab. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke. Masih adakah pertanyaan lain? Sudah habis, Pak. Sudah habis ya. Oke. Kita mendapat banyak hal mengenai tentang merek ya. Oke, kita stop share sementara. Gimana? Ada komentar yang lain dulu mungkin kalau masih ada yang ingin berkomentar. Halo, apakah ada komentar dari yang lain ingin menambahkan? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan memberi materi sedikit ya untuk tambahan kelengkapan, yaitu mengenai ini. Nah, ini kebetulan kaitannya dengan strategic brand. Strategic brand management. Oke. Jadi ini tantangan buat kalian semua ya, yang disebut dengan strategic brand management. Poin pertama adalah challenges in building strong brand. Wah, ternyata ini ungkapan yang boleh kita sebut begini loh. Dulu itu ada seorang pujangga terkenal namanya Shakespeare. Pernah dengar? Shakespeare. Siska pernah dengar belum? Shakespeare itu pujangga dari mana?
Belum pernah dengar, Pak. Mohon maaf. Masa belum pernah dengar? Daisha, pernah dengar belum nama Shakespeare? Wah, kamu tuh ketinggalan sejarah. Ya. Shakespeare itu seorang pujangga Inggris. Ya. Dia mengatakan begini, what is in a name? Apa artinya? Ayo, dijawab. Nah, oke. Apa artinya what is in a name? Gimana? Oh, betul sekali. Siapa? Ivan ya? Nah, apa artinya? Itu ungkapan untuk menunjukkan apa, Ivan? Oh, enggak, kalau menurut Shakespeare itu loh, what is a name? Artinya apa? Apalah arti sebuah nama, Pak? Nah iya, artinya apa? Jelasnya apa gitu loh. Poinnya apa? Kamu wajahmu mana Ahmad? Baik, udah kelihatan, Pak. Wah, kamu nggak niat kamu. Waitun? Apa Tun? Aduh, kamu tuh panggil kamu susah saya. Panggil kamu tuh apa, Waitun? Itun, Pak. Itun. Oke, gimana Itun? Tapi yang nggak enak. Halo, artinya apa, Waitun? Itu pernyataan Shakespeare itu artinya apa? Nggak bisa nyimpulkan. Siva nggak bisa nyimpulkan. Mungkin ini Pak, apalah arti sebuah nama berarti kita tidak peduli mereknya apa, nama mereknya apa, tapi dari kualitasnya Pak. Oh, kamu terlalu jauh, kamu terlalu pinter kamu. Penjelasanmu tuh kamu menunjukkan kamu orang pinter gitu ya. Tapi sebetulnya pertanyaan saya sederhana. What is it? Artinya apa? Apalah pentingnya nama. Kalau digampangkan tuh nama itu nggak penting. Itu menurut Shakespeare. Tapi itu apa? Dulu. Jadi kalau kamu masa-masa dulu, zaman Shakespeare itu ya abad 18 ya. Jadi waktu itu orang itu nggak peduli nama. Nama itu nggak penting. Apalah artinya nama? Brigita Hanin. Waduh, terlalu bagus nama itu. Ya. Karena namanya amat sangat indah gitu. Dulu tuh nggak penting. Makanya nama-nama orang tua kita dulu, kakek nenek kita itu namanya sederhana. Paijo, Painem, Tulkiem, ya, Pai apa? Ya, teman saya SD itu namanya terlalu sederhana, yaitu apa? Cep. Namanya cukup satu suku kata. Jadi di ijazahnya itu tertulis TJIP, karena zaman saya dulu CEP itu tulisannya masih TJIP. Namanya siapa? CEP. Nama lengkapnya siapa? CEP. Itu dulu. Kenapa? Karena nama nggak penting gitu loh. What is in a name? Tapi hari ini, sekarang, name is everything. Nah, itu loh, saya mau tunjukkan bedanya.
ya. Jadi nama sekarang Ivan Anggasta, wah hebat namanya ya. Nama top kekinian ya. Pokoknya nama mutakhir, canggih gitu. Ivan Anggasta. Itu kalau zaman dulu ya Paijo gitu aja. Toh nggak penting mau Paijo, mau Paijem gitu. Itu Soeharto, itu namanya ya cukup Soeharto gitu aja. Tapi jadi presiden gitu loh. Nama dulu tidak penting. Yang penting apa prestasinya, kinerjanya, capaiannya, hasilnya. Tapi kalau hari ini name is everything. Ya, nama, makanya namamu tuh indah-indah. Siva Sonia, waduh indah banget itu. Putri Ayu Ningtyas, ya, itu nama bagus sekali. Waiton Nurfu, apa? Waiton Vidya Ulimatiarsi, Pak. Waduh, bagus sekali. Pokoknya namamu itu top markotop ya. Herunumus Hernando, Darul Nurjana, ya. Eko Prasetyo, itu Lutfia itu saya nggak tahu pakai laha apa, ya. Mesti bagus ya. Lutfia apa ha? Hanifianti, Pak. Waduh, bagus sekali ya. Itu karena kamu hidup di era sekarang. Elisna Pracika, waduh opo meneh kuwi ya, jenengo apike kaya ngono ya. Jadi Elisna itu saya nggak tahu artinya, Pracika apalagi, pokoknya medeni lah pokoknya, tapi artinya pasti syarat dengan makna kira-kira begitu ya. Nah, itulah yang namanya brand hari ini gitu loh maksud saya. Ya, untuk menekankan pentingnya nama pada hari ini. Saya bersyukur nama saya Dodi Hapsoro. Ya, dulu saya tanya ibu saya, Bu, kok nama saya itu nama itu toh? Ibu saya cerita, ya ibu dulu kagum nama seorang profesor di Universitas Erlangga, Profesor Dodi. Jadi dulu itu memang ada seorang profesor namanya Dodi, lah ibu saya itu ya kagum gitu loh. Nah, Hapsoro namamu tuh saya ambil dari keluarga Mangkunegaran, karena saya dulu pernah di Solo, ibu saya kan orang Solo. Itu ada seorang pangeran yang saya kagumi, jadi gabungan profesor dan pangeran. Jadi kalau saya tanya itu, saya juga merasa bersyukur, oh alangkah bersyukurnya nama saya kok Dodi Hapsoro, ya. Jadi itu nama doa harapan orang tua ya. Kebetulan doanya ibu saya terkabul ya, meskipun nggak jadi pangeran, tapi paling tidak sekarang saya punya jabatan profesor. Jadi cita-cita profesor ibu saya untuk anaknya terkabul. Nah, itulah kira-kira nama yang sekarang. Nah, itulah yang disebut dengan tadi istilah apa? Challenges, tantangan dalam membangun strong brand. Tadi malah ada diskusi dari pembahasan yang dipresentasikan kelompok 5 itu mengenai apa? Nama-nama merek wanita, maskulin, feminin, betul kan? Nah, jadi ini melengkapi lah ya. Jadi poin pembahasannya adalah strategic brand analysis, analisis merek strategik. Terus apa lagi? Strategi membuat identitas brand, membangun brand, mengelola portofolio brand. Jadi ternyata merek itu memang perlu perhatian amat sangat khusus dan tidak sembarangan. Karena kita hidup di era modern. Betapa pentingnya nama. Gitu ya. Jadi kalian semua harus ada itu, besok kasih nama apapun harus menggunakan cara berpikir yang kira-kira punya makna, ya,
punya cita-cita, punya tujuan, dan kalau bisa memiliki brand yang kuat, nama yang kuat. Ya, itu saya kira cita-cita kalian lah ya untuk besok memiliki anak-anak dengan nama-nama yang hebat. Ya, berikutnya. Ya, jadi kalau ditanya itu apa tantangannya? Nah, kalau tadi Shakespeare ya, what is in a name, tapi kalau sekarang kamu lihat itu, a product is anything that is potentially valued by a target market for the benefit or satisfaction it provides, services, organization, place, people, and ideas. Jadi nama itu loh ya, itu merupakan sesuatu yang apa? Sesuatu yang punya nilai potensial bagi target market. Kira-kira akan diterima oleh pasar ya, demi keuntungan yang menunjukkan apa kemampuan dalam provide ya di dalam apa produk tersebut, jasa tersebut, organisasi tersebut, tempat merek tersebut, orang-orang, dan gagasan-gagasan. Jadi terlalu kompleks untuk memikirkan brand, artinya terlalu penting untuk memikirkan brand. Ya. Nah, jadi meskipun brand itu sebetulnya sederhana ya, simbol, desain, atau kombinasi yang dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi barang atau jasa kepada kelompok penjual atau penjual dan untuk membedakan dari pesaing. Itu definisi menurut siapa ini? American Marketing Association. Ya, jadi kalau kita lihat di sini betapa pentingnya ya, brand tersebut. Ya. Jadi ini harus dipikirkan dengan matang. Ya. Bagi pembeli, suatu merek akan dapat mengurangi usaha pencarian oleh customer dalam rangka mengidentifikasi produk secara tepat dan akurat. Ya, jadi bagi pembeli, nama merek itu akan mengurangi usaha untuk bagi customer untuk mendapatkan produk dengan cepat dan akurat. Mengurangi resiko. Bayangkan ini. Jadi nama itu ternyata apa? Mengurangi resiko. Jadi kayak tadi nama Kiranti, nah, itu nama perempuan banget gitu ya. Itu mengurangi resiko apa? Resiko bias pengertian terhadap produk Kiranti tersebut. Mengurangi resiko psikologis dan sosial. Jadi kalau orang memakai nama itu merasa apa? Yakin, nyaman, tanpa resiko, ya. Dan merek itu betul-betul amat sangat diterima di dalam persepsi pembeli. Ya. Jadi membantu apa? Nah, karena orang menjadi mudah dan mengerti, akibatnya apa? Pembeli akan repeat purchase. Karena apa tadi? Nyaman. Kalau tadi disebut apa? Hangat. Ya, jadi konsumen tuh punya perasaan loh, punya persepsi loh, punya pandangan loh. Ya. Memudahkan apa? Mengenalkan produk. Memberikan harga yang premium. Oh, ini lihat. Ya, merekmu itu bisa menaikkan harga. Ya. Dapat apa? Membantu berkomunikasi dengan segmen pasar. Ya, karena memang cocok targetnya. Dan yang berikutnya tidak kalah penting, yang paling utama adalah apa? Brand loyalty. Orang menjadi apa? Loyal. Karena apa?
nyaman. Karena apa tadi? Hangat. Karena apa? Sesuai dengan selera, persepsi, pikiran. Nah, udah itu membantu sekali menciptakan yang namanya apa? Brand loyalty. Ya. Kemudian, nah ini tantangannya ya. Internal external forces create hurdles for product brand in their brand building initiative. Ya. Tantangannya banyak. Ya. Nah, karena tantangannya banyak, tantangan ini harus kamu hadapi satu persatu. Ya. Makanya membangun nama bukan sekedar what is it the name, apa artinya. Ternyata ikutannya banyak sekali. Ya. Tantangannya banyak sekali. Ya. Kemudian disebutkan di sini dalam rangka produk brand management, maka harus dibuat apa ini? Planning, managing, coordinating, strategi untuk membuat produk tertentu atau merek tertentu. Ya. Jadi yang terlibat semuanya product director, group manager, marketing manager. Jadi ini peringatan saja besok membangun produk itu melibatkan banyak unsur. Ya. Itu menjadi penting ya bagi kalian semua dalam rangka menyusun brand. Ya. Jadi ini gambaran sederhana saja supaya memudahkan kamu. Ya. Strategic brand analysis itu dimulai di tahap panjang ini ya sebelum menjadi akhirnya brand nanti menjadi brand equity. Apa brand equity itu? Kekayaan brand. Tapi harus ada apa? Brand identity, identity implementation, brand strategi over time, jadi perlu dirawat terus-menerus, dikelola terus-menerus, dan diharapkan kamu menciptakan leveraging. Leveraging itu artinya apa? Mesin ungkitan, meningkatkan. Ya, jadi implikasi dari strategi brand management ini adalah akhirnya tercipta yang namanya apa? Brand equity. Jadi makanya penting kamu sejak sekarang tuh bangun merek kamu. Waitun tuh sopo toh? Siva itu sopo toh? Ya, jadi tanamkan namamu sejak sekarang. Bukan nanti tiba-tiba, tapi sejak sekarang dibangun. Diisi dengan kapasitas-kapasitas yang sesuai dengan diri kamu yang bernama Waitun itu seperti apa sih? Ya, namamu tuh akan kamu bangun terus loh sampai nanti ya, sampai mati ya. Karena kita harus mempertahankan nama baik kita sehingga menjadi apa? Brand equity. Jadi orang kalau ketemu nanti namanya Waitun tuh sopo toh? Ya, itu orang akan kenal gitu dan tahu ya. Jadi ini kebetulan wajah yang di depan layar saya ini muncul Waitun Siva ya, bukan karena saya mengarah ke Waitun Siva, bukan ini karena wajah yang tampil di layar saya itu ya. Jadi ada Elisna ya, Ivan ya. Jadi itulah yang muncul di layar saya. Gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang cara membangun analisis produk-produk lain ya. Jadi enggak sederhana membangun merek ya. Oke. Saya kira itu pengantar saya untuk meyakinkan Anda berkaitan dengan brand. Ya. Di sini apa? Lengkap sekali analisisnya ya, tetapi yang pasti adalah brand itu perlu proses untuk dibangun supaya tercipta brand yang strategik
Untuk melawan tadi yang saya sebut apa tadi? What is in a name? Ya. Nama lengkapnya Shakespeare tadi itu namanya William Shakespeare. Itu pujangga terkenal Inggris, ya, yang amat terkenal dengan ucapannya yang mengatakan what is in a name. Ya. Tapi hari ini kesimpulan kita mengatakan apa? Name is everything. Ya. Jadi namamu itu dijaga, ya. Diisi, diberi bobot, ya, sehingga akan tercipta merek kamu yang menjadi brand equity atau kekayaan merek. Kalau orang tadi mengenal Siska, sopo yo Siska kui, nah, kan gitu ya, maka akan disebut oleh teman-temanmu, oh Siska sing kai lu. Moga-moga yang muncul baik semua ya Siska ya. Jadi kamu menikmati nama kamu gitu ya. Menikmati kekayaan kamu, menikmati equity kamu. Oke, itu poin yang tambahan saya untuk melengkapi diskusi tadi. Berikutnya kita akan membahas topik paper yang terakhir ya, yang akan dibahas oleh kelompok 6. Apa semua kelompok 6 sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Silakan kelompok 6 untuk memulai diskusi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore teman-teman semua. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Baik, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Hieronymus Fernando, kemudian ada Putri dan Mbak Waitun yang akan mempresentasikan artikel dengan judul Consumer Generated Ads, Does Awareness of Advertising Co-Creation Help of or Hurt Persuasion. Ya, jadi di artikel ini itu dijelaskan bahwa saat ini perusahaan itu sedang berusaha untuk melibatkan konsumen dalam penciptaan pesan pada iklan. Seperti pada tahun 2010, perusahaan Unilever itu meluncurkan salah satu inisiatif periklanan terbesar yang dihasilkan konsumen hingga saat ini, kompetisi pembuatan video global yang melibatkan 13 mereknya termasuk Ben & Jerry's, Dove, Lipton, dan Vaseline. Nah, pembuatan iklan di sini terkadang dari produk itu meminta konsumen untuk mengirimkan ide-idenya kemudian dibuat oleh biro iklan. Jadi konsumen itu hanya diminta untuk mengirimkan ide-ide untuk penyampaian pesan atau ide-ide konten, kemudian nanti yang membuat konten dan membuat iklannya itu adalah dari biro iklannya. Namun ada kasus juga di mana konsumen itu benar-benar diminta untuk membuat konten yang full, kemudian tinggal disalurkan oleh yang punya produk gitu di saluran televisi, kemudian majalah dan lain-lain. Nah, dalam tujuan dari perusahaan melibatkan pelanggan atau konsumen dalam mengembangkan periklanan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan membangun rasa kolaborasi dan keterlibatan dengan konsumen. Namun iklan yang dibuat konsumen ini terkadang memiliki beberapa kelemahan, terutama kontrol yang kurang, kemudian inkonsistensi yang lebih besar dari pesan mereknya. Jadi maksudnya adalah ketika iklan itu dibuat oleh konsumen, otomatis perusahaan itu kurang memiliki kontrol yang penuh atas penyampaian pesan yang akan disampaikan dalam iklan tersebut. Kemudian pesannya juga iklannya jadi kurang konsisten konsepnya karena masing-masing konsumen itu pasti memiliki
karakteristik dalam pembuatan iklannya masing-masing. Nah, salah satu cara untuk menghindari masalah ini adalah penggunaan strategi kooptasi. Strategi kooptasi ini adalah strategi di mana perusahaan meminta dan mendorong konsumen untuk membuat iklan melalui kompetisi, kemudian forum dan proyek lain, tetapi tetap mempertahankan keputusan akhir pada pesan yang disampaikan. Jadi, untuk mempertahankan konsistensinya dan kemudian mempertahankan kontrol dari perusahaan, menggunakan strategi kooptasi ini cukup efektif karena perusahaan tetap memiliki kontrol penuh atas pesan yang akan disampaikan dalam iklan yang dibuat oleh konsumen tersebut. Kemudian melibatkan pelanggan yang tidak terlibat langsung dalam upaya penciptaan bersama memerlukan komitmen sumber daya tambahan. Jadi otomatis untuk merekrut konsumen untuk membuat iklan itu pasti memerlukan komitmen sumber daya tambahan. Nah, karena hal ini penting untuk memeriksa apakah melibatkan beberapa pelanggan ini benar-benar bermanfaat. Jadi diperiksa manfaat dari melibatkan beberapa pelanggan dapat ditransfer ke konsumen yang lebih luas yang tidak terlibat dalam proses co-creation atau pembuatan iklan bersama. Nah, salah satu kemungkinannya adalah menginformasikan dan menjelaskan kepada konsumen secara luas bahwa konsumen lain telah berpartisipasi aktif dalam pembuatan pesan iklan. Jadi, untuk bisa merekrut atau menginformasikan, mentransferkan wawasan yang dimiliki oleh konsumen yang membuat iklan, perusahaan itu memiliki angan-angan bahwa apabila untuk menyampaikan pengetahuan bahwa ke konsumen yang lain bahwa konsumen yang lain pun telah membuat iklan. Jadi diharapkan dari hal tersebut konsumen yang diberitahu ini menjadi tertarik dengan merek atau menjadi tertarik dengan pembuatan iklan seperti itu. Nah, mengkomunikasikan informasi tentang pembuat iklan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas iklan yang mana ini tuh merupakan peluang potensial yang terkadang diabaikan oleh pemasar. Namun ketika produsen atau biro iklan memberitahukan kepada konsumen lain bahwa pembuat iklan ini adalah juga dari konsumen, hal itu akan memunculkan pertanyaan bahwa menginformasikan sumber pembuatan iklan ini pada konsumen apakah akan berdampak positif atau negatif pada pengaruh persuasif dari iklan tersebut. Nah, di sini di dalam artikel ini terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu positif dan negatif dari penyampaian pembuatan iklan. Jadi tadi dijelaskan bahwa apabila satu produk, misalnya kita beri contoh saja produk L'Oreal tadi. Nah, misalnya di produk L'Oreal diberitahukan kepada konsumen bahwa pembuat iklan ini adalah juga dari konsumen. Nah, hal ini akan mengakibatkan adanya dua perbedaan pandangan, yaitu positif dan negatif. Nah, pandangan positif di sini dijelaskan bahwa ketika mengkomunikasikan informasi tentang pembuat iklan untuk meningkatkan efektivitas iklan adalah peluang potensial yang mungkin diabaikan oleh pemasar. Konsumen membuat iklan dapat berdampak positif pada persuasi jika penerima pesan menganggap pembuat iklan sebagai seseorang yang lebih mirip dengan mereka dibandingkan dengan pemujuk profesional. Jadi dari pandangan positif ini, penyampaian bahwa iklan dibuat oleh konsumen itu akan menjadi positif dampaknya apabila si konsumen yang menerima iklan tersebut merasa bahwa ternyata ada kemiripan gitu di antara dia dan si pembuat iklan. Jadi konsumen ini merasa, wah ternyata yang membuat iklan juga ternyata sesama konsumen yang mungkin bisa jadi karakteristiknya atau latar belakangnya sama. Nah, di situ konsumen akan merasa lebih tertarik dengan produk tersebut karena dia merasa adanya kemiripan di antara pembuat iklan dan dirinya seperti itu. Namun pandangan ini bisa menjadi berpengaruh negatif apabila si penerima pesan atau penerima iklan
itu skeptis atau meragukan tentang kemampuan konsumen biasa untuk mengembangkan iklan yang efektif. Jadi ketika konsumen itu merasa ragu apakah konsumen lain ini bisa dipercaya atau apakah konsumen lain ini memiliki kemampuan yang relevan dengan pembuatan iklan, atau apakah si konsumen ini mampu secara acting dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika konsumen ini merasa skeptis, dia akan lebih mengevaluasi iklan daripada tertarik dengan iklan tersebut gitu. Nah, di sini jadi dalam makalah ini dari dua pandangan tersebut diambil model yang namanya skeptisisme dan identifikasi. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa skeptisisme di sini adalah ketika konsumen mengetahui bahwa pembuat iklan ini ternyata juga dari konsumen, maka konsumen tersebut akan malah mempertanyakan kredibilitas dari iklan tersebut. Apakah iklan tersebut bagaimana, malah mereka mengevaluasi apa mungkin ada kekurangan aktingnya atau kekurangan dari videonya atau apapun itu, mereka malah akan meragukan dan malah akan mengevaluasi iklan tersebut daripada tertarik pada iklan tersebut. Sedangkan identifikasi di sini itu mengarah pada pandangan positif tadi. Jadi ketika konsumen itu mengetahui bahwa si pembuat iklannya ternyata juga dari konsumen, mereka malah merasa akan memiliki kemiripan dalam dirinya gitu dengan si pembuat iklan. Nah, hal tersebut akan membuat konsumen itu lebih tertarik dengan produknya. Untuk tujuan penelitian dari makalah ini itu terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu menentang identifikasi. Konsumen yang mengamati proses pembuatan iklan dapat bereaksi negatif terhadap ciptaan bersama ini. Jadi di sini artinya teori identifikasi tadi itu ditentang karena konsumen yang mengamati proses pembuatan iklan itu akan jadi skeptis, jadi bereaksi negatif. Jadi mereka meragukan seperti yang saya jelaskan tadi terhadap iklan yang dibuat oleh konsumen juga. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan bahwa efektivitas pengungkapan co-creation iklan tergantung pada faktor-faktor yang mengurangi skeptisisme dan memperkuat identifikasi dengan konsumen sebagai pembuat iklan. Dalam penelitian ini, sebelum masuk ke hipotesis pertama, mungkin akan saya jelaskan sedikit. Penelitian ekstensif dalam psikologi sosial dan pemasaran telah menunjukkan efek positif dari daya tarik sumber pesan dalam proses persuasi. Nah, jadi dalam penelitian sebelumnya itu dijelaskan bahwa adanya efek positif dari daya tarik sumber pesan. Sumber pesan itu siapa sih pembuat pesannya dalam proses persuasi. Nah, daya tarik sumber pesan ini mengacu pada keakraban, kesukaan, dan kesamaan sumber dengan penerima pesan. Jadi, H1 ini lebih condong ke arah identifikasi, yang mana secara formal H1 ini dinyatakan bahwa pengetahuan bahwa iklan dibuat oleh konsumen mengarah ke evaluasi iklan dan merek yang lebih menguntungkan. Sedangkan H1B-nya itu mengarah ke pandangan skeptisisme, yang mana mengatakan bahwa pengetahuan bahwa iklan dibuat oleh konsumen mengarah ke evaluasi iklan dan merek yang kurang menguntungkan, karena di pandangan skeptisisme tadi malah jadi mereka mengevaluasi dan mengkritisi iklannya daripada tertarik dengan mereknya. Untuk menguji 2 hipotesis tadi, di sini digunakan pilot study, yang itu menggunakan sampel 125 mahasiswa sarjana dari universitas swasta di Amerika Serikat, sebanyak 48% perempuan, kemudian rata-rata usianya 20 tahun. Secara acak mereka ditetapkan ke 2 label iklan, kontrol versus buatan konsumen. Kontrol di sini artinya adalah iklan yang dibuat oleh profesional atau si pembuat iklan versus buatan konsumen. Jadi sebanyak 125 mahasiswa ini dibagi menjadi 2, yaitu yang satu nanti akan diarahkan untuk menonton iklan yang dibuat oleh konsumen, yang satunya juga diarahkan untuk menonton iklan yang dibuat oleh profesional. Nah, iklan yang akan ditonton ini adalah iklan dari produk Doritos. Peserta kontrol tidak diberikan informasi apapun sebelum menonton iklan. Nah, sedangkan peserta
yang dalam kategori iklan buatan konsumen tadi diberikan informasi bahwa iklan yang akan dilihat adalah iklan buatan konsumen. Ini adalah iklan pemenang dalam kontes yang disponsori oleh Doritos yang mengundang konsumen untuk mengirimkan ide mereka untuk iklan. Nah, hasil dari pilot study ini adalah mengungkapkan efek negatif dari pelabelan iklan atau pemberitahuan bahwa iklan sebagai buatan konsumen, yang mana hal ini sejalan dengan hal 1B, bahwa pengetahuan tentang iklan yang dibuat oleh konsumen mengarah ke evaluasi iklan dan merek yang kurang menguntungkan dan tingkat identifikasi yang rendah. Jadi seperti yang dikatakan di H1B tadi, bahwa ketika konsumen diberitahu bahwa iklan ini juga dibuat oleh konsumen, mereka tidak fokus pada mereknya, tetapi mereka malah skeptis dan mengevaluasi iklan tersebut. Jadi malah mengkritisi dan mengevaluasi, sedangkan tingkat identifikasi atau tingkat merasa memiliki kesamaannya tadi itu malah lebih rendah. Jadi di sini dari pilot tadinya H1B didukung. Namun untuk selanjutnya nanti akan dievaluasi bahwa sebenarnya ada faktor-faktor tertentu yang akan mendukung efektivitas di mana pembuat iklan, di mana konsumen diberitahu bahwa iklan juga dibuat oleh konsumen. Jadi sebenarnya hal itu tetap efektif, namun di faktor-faktor tertentu yang mungkin nanti akan dijelaskan di studi-studi yang selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hernando. Silahkan, terima kasih. Terima kasih, Siska. Ya, berikutnya adalah enhancing the persuasiveness of disclosing consumer as ad creators, atau meningkatkan daya persuasif dalam mengungkap konsumen sebagai si pembuat iklan. Nah, tujuannya untuk mengungkapkan proses mendasar yang menghubungkan iklan dengan konsumen yang mempengaruhi persuasi pesan. Nah, penelitian ini menyebutnya sebagai model skeptisisme identifikasi pengaruh pembuat iklan. Nah, next. Nah, di sini model konsep penelitian bisa dilihat pada gambar mengusulkan pengungkapan penciptaan iklan yang memicu dua mekanisme yang bersaing, yaitu responsif negatif yang mencerminkan skeptisisme konsumen tentang kompetensi perikanan pembuatan iklan, dan respon positif yang mencerminkan identifikasi dengan pembuat iklan atau yang profesional pembuat iklan. Oleh karena itu, efektivitas menghubungkan iklan dengan konsumen bergantung kepada faktor-faktor yang melemahkan yang pertama dan mempertinggi yang terakhir. Di penelitian ini menyebutnya sebagai model skeptisisme identifikasi pengaruh pembuat iklan. Next, Mbak. Nah, attenuating skepticism atau melemahkan skeptisisme. Model penelitian ini menunjukkan bahwa respon negatif terhadap label yang dibuat oleh konsumen merupakan hasil dari pengurangan sumber dan perdebatan yang membutuhkan tingkat elaborasi yang relatif tinggi. Mengungkapkan kalau iklan itu dibuat oleh konsumen dan bukan oleh pembujuk profesional atau pembuat iklan profesional, seperti yang diharapkan meningkatkan perhatian pemirsa atau penonton terhadap sumber iklan yang memicu pemikiran kritis tentang kompetensi konsumen sebagai pembuat iklan. Nah, penelitian ini memperkirakan bahwa label buatan konsumen yang generik dan tidak mencolok memungkinkan tidak akan menimbulkan identifikasi yang cukup kuat dengan pembuat iklan untuk mencegah pemikiran kritis ini yang mengarah kepada responsif negatif terhadap iklan. Contohnya ketika sumber daya kognitif dibatasi. Nah, singkatnya tuh
penelitian ini memperkirakan bahwa ketika kemampuan pemirsa atau penonton untuk memproses informasi rendah, efektivitas identifikasi akan lebih kuat daripada efek skeptisisme yang mengarah ke efek positif dari menghubungkan iklan dengan konsumen. Next, Mbak. Nah, dari situ kita mendapatkan hipotesis bahwa ketika sumber daya kognitif konsumen tidak dibatasi, mengungkapkan bahwa iklan target dibuat oleh konsumen akan menurunkan evaluasi iklan dan merek. Sedangkan hipotesis 2B, ketika sumber daya kognitif konsumen dibatasi, mengungkapkan bahwa iklan target dibuat oleh konsumen meningkatkan evaluasi iklan dan merek. Kemudian selanjutnya heightening identification atau meningkatkan identifikasi. Karena proses persuasi melalui identifikasi didasarkan pada keinginan untuk mempertahankan hubungan yang penting bagi cita diri seseorang, meningkatkan kesamaan yang dirasakan antara proses pembuat iklan dan penerima iklan, menyoroti identitas bersama dan meningkatkan motivasi konsumen untuk pemikiran pembuat iklan secara cahaya positif, sehingga meningkatkan persuasi. Nah, di dalam studi 2 nanti, peneliti akan memanipulasi kesamaan sumber dengan memberikan informasi demografis spesifik kepada konsumen tentang si pembuat iklan. Sebaliknya, ketika persepsi kesamaan dengan pembuat iklan itu rendah dan konsumen memiliki sumber daya untuk meneliti pesan, skeptisisme mereka tentang pembuat iklan cenderung akan lebih kuat daripada identifikasi mereka dengan pembuat iklan. Selain memanipulasi kesamaan insidental dengan pembuat iklan, hal ini konsisten dengan karya terbaru dalam psikologi sosial, di mana singkatnya penelitian ini berhipotesis bahwa kesamaan yang dirasakan antara pembuat iklan dan penerima iklan memoderasi efek pengungkapan konsumen sebagai pembuat iklan, sehingga ketika konsumen memiliki sumber daya kognitif untuk memproses iklan, maka akan didapatkan next Mbak Siska, akan didapatkan hipotesis seperti H3A menghubungkan iklan dengan konsumen yang tidak mencolok, berkurang evaluasi iklan dan merek kreatif terhadap kondisi kontrol, di mana tidak ada informasi tentang pembuat iklan yang diberikan. Nah, yang dimaksud dengan mencolok di sini, misalkan kita tidak mengetahui suatu merek atau brand suatu produk. Jadi kita tidak akan mengkritik atau mengevaluasi iklan tersebut karena kita tidak mengetahui tentang brand atau merek tersebut, sehingga kritik dan evaluasi kita tidak memiliki keinginan untuk mengkritik atau mengevaluasi iklan tersebut. Sedangkan untuk hipotesis yang 3B, mengatribusikan iklan kepada konsumen yang memiliki karakteristik latar belakang yang sama dengan penerima iklan, meningkatkan evaluasi iklan dan merek relatif terhadap kondisi kontrol, di mana tidak ada informasi tentang pembuat iklan yang diberikan. Nah, di sini
kita sebagai penonton pasti akan mengkritik atau mengevaluasi suatu iklan yang merek atau brandnya kita ketahui, seperti itu. Jadi selanjutnya, selain memanipulasi kesamaan insidental dengan pembuat iklan, penulis mengeksplorasi apakah variasi dalam variabel perbedaan individu yang relevan secara manajerial, seperti loyalitas konsumen terhadap merek utama dapat mendorong identifikasi antara diri dan konsumen yang membuat iklan, dan gilirannya mengarah pada pola hasil yang analog dengan diperolehnya manipulasi langsung kesamaan sumber. Jadi di penelitian ini diharapkan konsumen yang loyalitas mereknya rendah tidak akan mengalami rasa kesamaan yang tinggi dengan si pembuat iklan, yang akan lebih cenderung mempertanyakan kompetensi konsumen sebagai pembuat iklan. Nah, lebih detailnya, peneliti berhipotesis tentang efek interaktif antara pengungkapan sumber konsumen dan loyalitas merek, sehingga didapatkan hipotesis A, yakni ketika loyalitas merek rendah, mengungkapkan bahwa iklan target yang dibuat oleh konsumen akan menurunkan evaluasi iklan dan merek. Kemudian untuk hipotesis 4B, ketika loyalitas merek tinggi, mengungkapkan bahwa iklan target dibuat oleh konsumen akan meningkatkan evaluasi iklan dan merek. Nah, sejalan dengan kerangka konseptual tersebut, efek identifikasi yang diuraikan dalam hipotesis 3 dan hipotesis 4 ini didorong oleh disposisi yang menguntungkan terhadap konsumen yang membuat iklan, yang mempengaruhi persuasi, di mana tidak hanya secara langsung, tetapi melalui transfer pengaruh, juga secara tidak langsung dengan mencegah munculnya pemikiran kritis tentang pembuat iklan. Kemudian muncullah hipotesis berikutnya, yaitu hipotesis kelima, di mana hipotesis kelima ini merupakan meningkatkan kesamaan sumber daya yang dirasakan melemahkan skeptisisme tentang kompetensi konsumen sebagai pembuat iklan, yang pada gilirannya meningkatkan persuasif iklan yang diberikan oleh label sebagai buatan konsumen. Ya, next. Berikutnya studi 1, reducing skepticism by constraining consumer cognitive resource. Nah, studi ini menguji efek moderasi sumber daya kognitif selama pemaparan pesan terhadap efek pelabelan iklan sebagai buatan konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian memanipulasi tingkat perhatian pemirsa terhadap pesan target dengan memvariasikan jumlah tuntutan kognitif yang bersaing pada mereka selama paparan pesan. Next. Design and procedure. Nah, di sini peserta diminta untuk melihat iklan untuk produk target, yang kemudian mereka akan memberikan reaksi mereka terhadap iklan dan merek tersebut. Separuh peserta yang tidak menerima informasi spesifik tentang sumber iklan dimanipulasi ketersediaan sumber daya kognitifnya dengan jumlah tugas yang harus dilakukan peserta selama penelitian. Dalam kondisi terbatasnya sumber daya, peserta diberi tugas tambahan untuk menghafal angka 8 digit.
secara khusus setelah menerima informasi tersebut, tetapi sebelum melihat iklan itu sendiri, setengah dari peserta yang mengikuti penelitian tersebut diberitahukan bahwa para peneliti tertarik untuk menguji kapasitas memori, dan ini akan mengharuskan mereka untuk mengingat angka 8 digit tersebut. Next. Pengukuran penelitian seperti dalam studi percontohan, segera setelah paparan iklan, peserta memberikan evaluasi iklan kepada 5 item skala dan evaluasi merek mereka pada 3 item skala seperti dalam studi percontohan. Nah, selanjutnya peserta dalam kondisi terbatas tersebut diminta untuk mengingat nomor 8 digit yang awalnya diberikan kepada mereka. Nah, di akhir, semua peserta yang menyimpulkan atau mengingat sumber iklan atau dibuat oleh konsumen, dibuat oleh agensi atau tidak yakin, melaporkan apakah mereka pernah melihat iklan tersebut sebelumnya, iya atau tidak, dan memberikan informasi tentang jenis kelamin dan usia mereka. Nah, peneliti mengukur semua tanggapan pada skala 7 poin, kecuali dinyatakan lain. Next. Next, Mbak Siska. Nah, dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa label yang dibuat konsumen merusak persuasif iklan ketika konsumen memiliki sumber daya kognitif untuk meneliti pesan. Sebaliknya, dalam kondisi menonton yang lebih terganggu ketika kemampuan pemirsa untuk mengaktifkan repertoire pemikiran kritis mereka terbatas. Menghubungkan iklan dengan konsumen memberikan isyarat positif untuk evaluasi iklan. Namun, meskipun peneliti mengamati tren positif, efek pembalikan ini tidak mencapai signifikan statistik untuk evaluasi merek. Nah, ini menunjukkan bahwa efek positif dari pengungkapan sumber iklan konsumen mungkin memiliki efek hilir yang lebih lemah daripada efek negatifnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rawaitun. Baik, selanjutnya mengenai studi 2, yaitu Increasing Identification Through Background Information about the Creator. Nah, jadi di studi 2 ini dihipotesiskan bahwa meningkatkan persepsi kesamaan dengan membuat iklan akan menurunkan skeptisisme dan meningkatkan daya persuasif iklan yang dibuat konsumen. Nah, dari percobaan di studi 1 tadi itu sudah dijelaskan bahwa peneliti menggunakan kategori produk yang sangat familiar dengan dan yang sering dikonsumsi oleh responden atau audiens, sehingga untuk meningkatkan generalisasi temuan, penelitian ini melanjutkan dengan studi 2, yaitu menguji prediksi menggunakan relatif asing bagi responden. Next. Next, Kak Siska. Oke, selanjutnya mengenai design and procedure. Jadi dari 316 mahasiswa sarjana dari universitas swasta di Amerika Serikat secara acak ditugaskan ke salah satu dari 6 kondisi latihan iklan. Di sini, responden itu diminta untuk menonton iklan untuk produk target Chevy Colorado dan Chevy Traverse, dan kemudian memberikan reaksi mereka terhadap iklan dan merek yang telah diiklankan. Dari 2 iklan yang diberikan ini, ditargetkan kepada konsumen muda dan berusaha untuk meningkatkan minat mereka kepada kendaraan crossover dari kategori produk yang memiliki penggunaan rendah sampai
yang memiliki penggunaan rendah dalam sampel responden yang digunakan oleh peneliti. Nah, untuk meningkatkan identifikasi responden dengan pembuat iklan, peneliti ini menyertakan kondisi di mana konsumen yang membuat iklan adalah dalam arti ini disebut mahasiswa bisnis atau lebih tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pembuat iklan profesional yang sama seperti peserta studi atau sama seperti responden. Nah, di sini partisipan atau responden itu tidak diberikan informasi sumber apapun sebelum menonton iklan. Ini pada kondisi pembuat iklannya adalah seorang profesional, bukan seorang konsumen. Kemudian pada pengukuran itu responden membuat daftar pemikiran yang muncul di benak mereka saat melihat iklan dan kemudian memberikan evaluasi iklan dan merek secara keseluruhan menggunakan item yang sama dari studi 1. Kemudian langkah selanjutnya mengukur kesamaan sumber yang dirasakan dengan meminta peserta untuk menilai seberapa mirip mereka dengan orang pembuat iklan. Halo Putri. Di sini terdapat pilihan, yaitu sangat berbeda. Ya Pak. Mengingat waktu, ini sekarang kita berikan kesempatan untuk, karena ini ketemuan terakhir ya, jadi kesempatan untuk pertanyaan sekaligus nanti menjawab sehingga nanti diharapkan muncul diskusi tentang topik ini. Sementara stop share dulu. Oke. Karena waktu ya, jadi saya mohon maaf. Kita berikan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Silakan. Halo? Halo? Raymond Low itu dari awal tadi foto tok ya. Ahmad itu nggak ada wajahnya, Asril Saputra nggak ada wajahnya. Asril nggak ada. Maaf Pak, habis dari toilet Pak. Habis dari? Apa Sril? Ya Pak. Kenapa? Tadi habis dari toilet Pak, sekalian bayar ini Pak, bayar bill wifi di hotel Pak. Gimana? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan karena langsung dijawab. Nggak ada. Siska udah geleng-geleng. Geleng-geleng seneng atau nggak seneng, saya nggak tahu. Yusua, ada komentar? Mungkin saya mau nanya, Pak. Jangan